Oke. Ini mati. Ini kita sampai jam berapa ya? Kan 2 SKS ya, kalau nggak salah ya? 3. Oh 3? Bahkan 2 kan kalau ini mah. Oh iya, 2. 2, berarti sampai jam 12 ya? Yang 3. Hah? Jam 11. Yang ZIS yang 3. Oh, Sampai jam 3, sampai jam 12. jam 12. Sering ke Palembang, Kang Ahmad? Kalau pulang sih sebenarnya sampai azan sih Pak, bukan sampai jam 12. Oh, Kalau azan. pulang sih udah hampir 5 tahun nggak pulang. Masya Allah. Saya ke Palembang itu ini loh, apa namanya, sangat Gimana Pak? berkesan ya, karena saya pegang wilayah Sumatera. pernah pada wilayah Sumatera, Kalimantan, ya kan seluruh Indonesia. Jadi sering jalan-jalan. Orang kalau udah minum air Palembang lupa, Nah, nggak bakal lupa. Itu dia. Ya. Ya. Karena saya suka makan yang itu loh, dekat Sungai Musi kan ada restoran yang terapung gitu kan. Ya, rostasi. Ya, itu apa ya. Makan Makanannya ikan patin, ikan patin atau ikan baung ikan laut, ikan atau pinang patin. pinang patin. Nah, depannya paling enak. Wow. Kalau aku belum pernah ketemu ya di sini ya, karena mungkin ya. Kalau di sini yang pinang patin yang enak itu di Bogor ada tuh yang yang ke arah Batang-Jati Oh situ. ada Orang Palembang itu salah satu keturunan orang Palembang. Karena bapaknya orang Pakistan, ibunya orang Palembang. Oh. Jadi iya. anak-anaknya itu masakan Palembang yang dikelola. Oke, iya iya. Makin. Ya itu enak banget itu. Ya. Bikin pempek. Bisa lah, masa nggak bisa lah. Banget kan orang nggak bisa. Iya iya. Ininya nggak ke ini ya, nggak ke masuk ke sini, nggak apa-apa. Saya cuma mau ini dulu ya, ini terkait dengan theoretical. Tadi nanti kita akan ulang lagi, tapi penekanan dari apa namanya pembelajaran kita nanti ke depannya. Pertama kan akan banyak terkait dengan diskusi, gitu ya. Sebenarnya sih akan bermuara kepada the question, ya. Bagaimana sih kita untuk membesarkan wakaf di Indonesia setara dengan negara-negara lain? Itu sebenarnya ujungnya itu sih, ya. Apa sih yang kita lakukan untuk saat ini? Karena bagaimanapun juga kan Bapak Ibu sekalian adalah salah satu nanti sarjana yang apa namanya kategori master ya, S2 gitu ya, yang mungkin nanti akan bisa berkontribusi dan bisa minimal menjawab problem yang selama ini kita hadapi untuk skala nasional gitu ya. Indonesia itu sebenarnya mau diapain sih? Kalau kita bicara mengenai wakaf gitu ya, mau apa sih kira-kira sumbangsi apa sih yang kita bisa berikan kepada negara ini gitu ya. Terus kira-kira kita bisa ngambil opportunity apa dari situ, ya? Apakah kita mau menjadi seorang nazir, ya? Contohnya kita membesarkan itu mudah atau tidak? Mungkin tidak mudah, gitu ya. Apakah kita akan menjadi seorang apa namanya wakif, ya orang yang mewakafkan, gitu ya. Terus juga kira-kira kita dengan wakaf itu kita mau apa? Kayaknya kita wajah-wajah penerima manfaat wakaf. Penerima wakaf ya, bukan penerima ya, bukan pemberi ya, itu namanya. Jangan tuh kalau bisa jangan. Kalau mau belajar aja itu sudah selesai gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah kalau kita lihat nanti mungkin pas penugasan segala macam juga ya, kita akan belajar. Ya minimal kita tidak terbang ke Turki, tidak terbang ke Bangladesh, tapi nanti kita akan menjelajahi gitu kan seperti apa sih mereka itu. Gitu ya. Dan saya nggak tahu nanti kalau untuk penelitian yang mungkin terkait dengan Pak Abdurrahman Krishna tadi ya, kira-kira apakah teman-teman bisa nggak sih ngambil tesis itu
terkait dengan wakaf. Saya nggak tahu. Yang jelas kalau datanya ada, terus harus spesifik, kemudian jurnalnya ada, why not? Gitu kan? Karena wakaf ini sekarang memang lagi dilirik sih, terus terang, lagi dilirik ya, gitu sih. Karena kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam itu di Indonesia kan memang belum, seakan-akan itu belum memberikan solusi ya. Hanya terbatas kepada teori, terus nikah, cerai gitu ya, pengadilan agama, segala macam. Gimana sih kalau lihat Indonesia kayaknya, aduh kok ini apakah Islam itu bisa menjadi solusi atau tidak? Gitu kan? Harusnya menjadi solusi yang benar. Kalau misalkan tidak menjadi solusi, berarti operatornya atau kita yang salah. Gitu ya. Buktinya apa? Buktinya adalah negara-negara lain aja deh, gitu ya. Bagaimana mereka running bisnis Islami itu dengan cara yang sangat baik, ya. Pengelolaan haji yang sangat baik, ya. Jadi kalau kita ketemu misalkan dengan betulan haji, gitu, misalkan ketemu dengan jamaah Pakistan atau jamaah Malaysia, gitu ya, itu tuh ngiri loh. Ngirinya apa? Kita kan kita disubsidi ya pengelolaan haji. Kita kan sekitar 146 triliun uang kita sekarang yang dikelola BPKH. Malaysia lebih gede lagi karena mereka investasinya kan sangat besar ya, kemana-mana ke beberapa macam sektor. Kita hanya terbatas kepada SBN ya, surat berharga nasional atau suku politik ya, hanya terbatas ke itu ya. Apakah itu salah atau tidak? Nanti sejarah yang membuktikan ya. Karena memang itu akan bicara mengenai risk ya, risknya yang mau dipakai mana, yang high risk atau yang medium risk atau yang istilah kata yang low risk. Nah, pemerintah mengambil low risk gitu ya. Malaysia high risk, tapi ternyata kemarin dia kejeblok, maksudnya kejerumus ya, waktu sawitnya jeblok. Sekarang bagus lagi ya. Terus juga beberapa instrumen investasi dia dengan politik yang presiden itu sekarang yang bergolak terus tuh selama beberapa periode, itu pun mengaruh ya. Sehingga kalau dilihat dari laporan keuangannya tabung haji itu dari 2018 nggak terbit lagi, berarti dia rugi gitu kan, nggak declare. Nah itu tuh ya. Jadi mungkin pemerintah juga mengambil kebijakan instrumen investasinya low risk ya, bisa benar gitu ya, bisa benar. Nah kita akan belajar bagaimana Turki, Bangladesh, Kuwait, Mesir dan lain-lain. Katanya kalau di Mesir kan ada juga Al-Azharnya ya, Al-Azhar Mesir ya. Mungkin harus divalidasi juga. Saya ketemu dengan teman yang lulusan Al-Azhar Mesir. Katanya kekayaan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar itu dibandingkan dengan kekayaan Mesir itu lebih kaya Al-Azhar ya. Lebih kaya Al-Azharnya dibandingkan dengan Mesir ya gitu ya. Karena Al-Azhar itu gede banget ya. Termasuk di situ ada wakaf juga termasuk universitas ya. Tapi itu saya lagi perlu validasi karena teman saya itu memang lulusan situ, dia bilang begitu. di Amerika. Jurnal itu. Saya mungkin akan ngambil salah contoh aja ya. Nanti kita akan bicara mengenai dari pembahasan ini, kita akan detailin. Cuma ini saya akan loncat ke contoh wakaf yang ada di Saudi ya. Contoh pengelola wakaf produktif ya. Wakaf itu kan ada yang produktif juga. Nah ini kita lihat wakaf produktif yang ada di Saudi ya. Nah ini profil. Nah, siapa sih yang nggak kenal Saudi ya? Apalagi dengan MBS-nya sekarang, Saudi Arabia ya, yang lagi tren itu mau bikin mau beralih ya dari mulai negara yang sangat terbatas, sangat tergantung kepada minyak, sekarang mau ke pariwisata segala macam. Wallahualam di situ ada kontroversial segala macam.
kita nggak tahu ya. Cuma kebijakannya dia akan shifting ya dari yang saat ini sangat tergantung kepada minyak, kemudian nanti akan masuk ke industri pariwisata sekarang. Makanya sekarang dibuka ya, semuanya dibuka. Ya, dibuka itu dalam artian pariwisatanya, terus perempuan juga, peran perempuan ya, semuanya dibuka ya. Nanti mana yang benar atau mana yang enggak, nanti sejarah yang membuktikan ya. Tapi kalau ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak ya. Kalau menurut saya sih yang penting enggak ganggu Mekah Madinah aja lah. Ya. Kalau saya begitu. Oke. Ini adalah negaranya monarki ya, luas kerajaannya segini ya, 2.240.350 ya. Agamanya Islam 100% Sunni ya. Ada juga Syiah. Syiah agama bukan? Agama ya, Allah alam. Yang bukan agama itu Sikh ya, iya benar. kalau sih masuk Ya. Mata uang Saudi Riyal, suku bangsanya Arab ya. Batas negaranya Jordan, Irak dan Kuwait ya, Bahrain dan Yaman. Kondisi daratannya gersang. Sekarang katanya lagi ditanam ya. Sehingga jadi hijau dengan teknologi apa? Teknologi tetes ya. yang akan pasti udah tahu tuh. Kan saya tahu bagaimana tetes apanya itu? yang ambil dari teknologi dari Israel. Ya, jadi yang tadinya gersang itu bisa ditanam dengan sayuran sih, dengan ya sederhananya seperti ini. Sampai kurang air, ditanam. Kemudian ada paralon gampangnya. Terus netes di sini airnya untuk minumnya selesai. Kalau teknologi bagaimana cara ngaturnya ya, memang kita harus belajar sih. Tapi ini dipakai di Saudi, kemudian dipakai juga di Indonesia di NTT. Ya, kalau kita kasih Terbesar di Indonesia. iya, yang besar. Kemudian dipakai di Somalia. Mungkin teman-teman atau bapak ibu sekalian dulu memahaminya Somalia itu negara besar, ya. Besar, miskin. Coba sekarang ke Somalia, sudah kaya, ya. Sudah maju. Sama dengan Ethiopia ya Pak? Nah, Somalia, Ethiopia. Oh maaf, benar Ethiopia, bukan Somalia. Saya koreksi ya, Ethiopia. Dia ngambil teknologi dari Yahudi. Ya, Yahudi itu. Sama. Sekarang udah kaya. Pernah ke Somalia kan? Ke Ethiopia. Iya. Karena banyak Yahudi juga kan Ethiopia itu. Iya, Yahudi iya. hitam. Ya. Ya, Yahudi kan ya. Iya. Jadi dia ngambil teknologi dari situ. Kemudian dia bisa merubah dan bisa bangkit. Ethiopia kan bayangkan ya. Ethiopia bayangkan dulu negara yang banyak banget kelaparan gitu ya. Tahun 90-an dan dulu kelaparan. Sekarang pakai teknologi pertanian dari Israel, kemudian pakai teknologi itu, kemudian dia sekarang berkembang. Jadi eksportir dan negaranya udah lumayan kaya. Nah itu belajar dari situ, ya. Pertanyaannya, boleh nggak belajar dari Yahudi? Boleh. Belajar dari Yahudi boleh. Jadi asal jangan Zionisnya yang bisa berbahaya. Ya. Tapi kalau teknologi seperti itu sih harusnya boleh. Ya, sumber daya alamnya minyak, ya, 25% cadangan minyak dunia. Ya. Gas juga, ya. Yang kedua apa? Rusia, ya. Ura, ya. Rusia. Kira-kira kapan perang Rusia sama itu berhenti? Ya. Kayaknya nggak bakalan berhenti. Iya, katanya historicalnya justru perang Rusia itu rata-rata sekitar 20 sampai 30 tahun. Historical. Tidak akan Dulu pernah pernah berhenti itu. selama itu. Rusia sama satu lagi apa? Ukraina. Ya Ukraina. Kan entertainment Pak. Entertainment ya. Yang penting profit gitu ya. Katanya kan pernah dihitung tuh. Saya perang katanya sebulan sehari profitnya segini. Katakanlah 2 miliar. Dari jual minyak dapat 10 miliar. Ya udah berarti kan masih untung 8 miliar ya. Ya berarti perang terus gitu. Karena masih profit.
Oke. Iya. Belum jual senjata ya. Jual senjata. Terus belum jual nuklir kalau mau beli ya dari negara lain. Yang jelas yang paling laku itu kan drone-nya ya. Drone dari itu ya. Drone dari Iran. Kemudian juga bikin drone-drone yang lain ya. Itu dibeli. Jadi memang kayak untuk display exhibition ya. Bagaimana saya memamerkan industri pertahanan saya, kemudian mereka pada beli. Kita konsumen sukunya. Kita konsumen suka ya. Nah, kita nyebar sih, cari aman ya. Ya. Bisa beli, Ya. dibeli gitu ya, cari aman ya. Termasuk ini juga cari aman nih ya. Dia kan ke Ukraina juga kasih ini kan, ngasih finance bantuan ya, beberapa juta dolar gitu. Namun demikian dia pun main mata dengan Rusia untuk invest di energi Rusia, main aman ya. Ya itu dari dulu begitu supaya nggak diganggu kali ya. Nah ini sejarahnya adalah ada Abdul Aziz segala macam ya, ini kemudian ada Aramco. Nah ini perusahaan yang paling profit ya, paling profit di dunia bahkan Aramco itu ya. Nah ini wakafnya kita belajar, kita akan ngomong mengenai wakaf. Ini saya sekilas saja, nanti teman-teman kalau memang ada masukan lain segala macam, kita kan bukan one way ya, tapi two way ya. Jadi bagaimana seriusnya Saudi Arabia itu pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf. Nah sekarang juga sebenarnya Indonesia juga udah mulai sih dengan adanya Pak Presiden Ma'ruf Amin ya, terutama mungkin di sektor finansial seperti di perbankan. Ya dia juga buat kayak KNKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya. Kemudian juga launching produk wakaf produktif yang sukuk link wakaf. Yang mana? Itu juga salah satu ini ya, salah satu, kalau menurut saya sih salah satu inovasi buat pengembangan wakaf. Nah ini adalah wakaf di Saudi begitu rapi ya, dikelola dengan baik. Ada Ministry of Islamic Affairs ya, wakaf ya, kemudian wakaf agensi ya. Nah ini juga dia memiliki cabang-cabang di 13 provinsi ya. Kemudian ada wakaf manajemennya dikelola. Jadi pokoknya willingness pemerintah untuk pengembangan wakaf besar gitu ya. Jadi disupport oleh pemerintah atau governmentnya. Nah kemudian Majelis Tinggi Wakaf ini kewenangannya tuh mendata, mengidentifikasi harta wakaf. Nah kalau di Indonesia ya kayak gini kan nggak ada ya. Dikelolanya secara private, dikelolanya secara RT RW gitu ya. RW musnah. Iya RW hilang, habis itu makanya duitnya RW sengketa. ya akan dijual ya. Akhirnya hilang gitu. Dan terus gimana pertanggung jawabannya? Kasihan loh orang yang berharap yang dikubur gitu ya, berharap jariah dari wakaf, kan itu kan nggak pernah hilang kan. Kita sebenarnya harapannya gitu. Menentukan kebijakan umum untuk menanam modal, mengetahui kondisi semua harta wakaf ya, terus membelanjakan harta wakaf. Jadi mereka ada aturannya yang sangat clear. Nah, makanya kita terus pengembangan wakaf produktif seperti apa nanti ke depannya itu udah di apa namanya, kalau dengan cara yang sangat baik ya. Ini adalah salah satu apa namanya ya ini apa ya, news ya, the world's global Islamic finance news providers ya, the wakaf industry, the sleeping giant of Islamic finance. Dari judulnya keren ya, Sleeping Giant. ya sleeping giant ya, seperti kita selalu bilang bahwa potensi wakaf zakat infak Indonesia adalah sleeping giant ya. Termasuk yang umat muslim Indonesia adalah sleeping giant. Pertanyaannya kapan bangunnya? Gitu kan ya, siapa yang bangunin? Kita dong. Masa kita jadi tidur juga gitu kan? Kita yang tidur ya. Terus makanya kita belajar di sini supaya bangun gitu ya. The sleeping giant. Selalu jadi bilangnya giant siapa ya? Yang ada di komik Jepang gitu, giant itu. The sleeping giant of Islamic finance. Ya memang
saya bilang potensinya sangat besar ya. Ya besarnya wakaf Saudi itu 266,6 miliar. Ya Islamic Finance 2012 dan jumlahnya kalau dari finance segitu tuh. Saya dulu lupa. Kali-kalinya 12 atau 13 gitu. Sekarang udah 15,7 kan naik terus kan? Nah, ya hitung sendiri berarti 37, 32, 400 sampai berapa tuh belakang itu ya triliun. Miliar, triliun, ribu. tuh gitu ya. Saya aja di yang kerja di bank juga bingung bacanya gimana. Seraya segini bagaimana Pak? Islamic Finance. Ya, wakaf di Saudi. Ini wakaf yang di Saudi ada yang bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan, rumah, penduduk, toko, kebun dan semuanya gitu ya. Termasuk pembuatan jalan tol pun dan kereta api itu. Wakaf. Ya. Mantap ya. Jadi memang begitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nginap di hotel-hotel sekitar Makkah itu kontribusi Bapak Ibu sekalian itu nanti akan masuk lagi ke kas. Ya, itu mereka bangun lagi. Jadi pokoknya insya Allah ya besar. Nah itu wakaf. Nah ini salah satu pelaksanaan pengelola dan pengembangan wakaf seperti perluasan Masjid Haram, ya, dan Masjid Nabawi itu juga pakai wakaf. Ya, kemudian fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Mekah, ya, kemudian dan jembatan Al-Mina serta masih banyak lainnya. Fasilitas pemondokan dan sarana pendukung untuk jamaah haji, ya. Kemudian penerbitan dan percetakan besar Al-Quran yang cukup besar di situ ya. Berbagai pusat kajian dakwah seperti di Argentina dan Spanyol, dia tidak hanya berhenti di situ, tapi dikasih ke yang lain. Argentina, Spanyol. Kenapa Spanyol? Kenapa Argentina? Ya biasanya di situ ada dakwah juga ya. Spanyol kan, Spanyol kan sejarah yang menyakitkan ya, Spanyol ya. Karena kita ke Spanyol lagi. Ya. Berbagai lembaga pendidikan di Amerika, London, Albania, Moskow, ya, pusat kajian Islam seperti Harvard University dan Harvard aja kebagian ya. Kemudian pengembangan saham, pertokoan dan perhotelan di Madinah. Ya. Dari berbagai pengelolaan itu menghabiskan dana sekitar 65 triliun ya, 65 kurang 0 ya. Kurang lebih sekitar 23,3 triliun gitu ya, untuk pengembangannya yang atas atas itu segitu. Berarti kan potensinya segede apa? Gitu ya. Nah ini contohnya ya, jam-jam tower kalau teman-teman Kenapa dibikinnya dekat sama Ka'bah? dekat Ka'bah ya? Karena untuk untuk mendukung atau mungkin support peribadatan. Padahal